Begitulah koalisi perubahan. Yang satu maunya jangan pemilik parpol. Yang satu lagi maunya jangan yang non-parpol. Ini kayak berusaha menyatukan air dan minyak. Sampai kapanpun tidak bakal ada titik temu. Koalisi ini bubar atau enggak? Ayo tebak. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Mari kita lepaskan sejenak topik tentang Rocky Gerung, karena selama beberapa hari ini nama dia terus dibicarakan, diberitakan, dan dijadikan konten. Sampai-sampai kita melupakan mereka yang ada di koalisi perubahan. Mereka seperti tersingkir dan tenggelam oleh kepopuleran Rocky Gerung yang mengucapkan kalimat kasar kepada Presiden. Saya mulai dari waktu setelah pertemuan antara Anies dengan Susi. Saat itu memang lumayan heboh, karena banyak yang menduga Susi akan ditawarkan menjadi cawapres Anies. Banyak yang setuju dengan duet ini. Dan tentu saja Demokrat pasti prihatin dengan isu ini. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mewanti-wanti kepada Anies supaya memilih bakal cawapres sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Ali meminta Anies tidak memilih calon yang cuma karena punya partai politik. Kira-kira nyindir siapa nih? Caimin? Nggak mungkin lah, karena Caimin urusannya dengan Prabowo. Mereka memang sedang tarik ulur juga. Bahkan ada kabar PKB mulai tidak sabar. Kalau Prabowo masih belum ada kejelasan, PKB bisa menyeberang ke PDI Perjuangan. Ini mirip-mirip antara Nasdem dan Demokrat. Jadi sudah jelas Nasdem sedang menyenggol nama AHY. Jangan pilih calon yang hanya karena punya partai. Cuma AHY kan? Dalam piagam deklarasi koalisi perubahan, pada poin ketiga yaitu Anies diberi mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya sendiri. Kriterianya adalah bisa membantu proses pemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan bisa membantu agar proses pemerintahan berjalan dengan efektif. Figur cawapres ini harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies tidak maksimal. Sebenarnya Nasdem agak khawatir dengan kinerja Anies, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan bisa dibilang Anies tidak punya harapan di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, harapan Anies juga sangat tipis. Nasdem khawatir dan gelisah karena kekalahan sudah terasa. Makanya mereka ngotot agar cawapres Anies bisa membantu pemenangan. Intinya, Nasdem mau sosok cawapres yang bisa merebut banyak suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena dua provinsi itu mencapai 25% dari total suara se-Indonesia, sehingga dianggap signifikan. Kalau Anies gagal, artinya gagal menang di Pilpres. Dan jujur saja, kalian pasti setuju kalau AHY tidak pas dengan kriteria itu. Memangnya AHY punya kelebihan apa sehingga bisa menang di dua wilayah itu? Begitulah kira-kira logika Nasdem. Cukup masuk akal. Tapi Demokrat, mana mau tahu? Pokoknya AHY harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mau tawar-tawar harga, silakan tawar harga baju di Tanah Abang. Karena itulah Nasdem tidak menyarankan Anies memilih cawapres yang hanya punya partai politik. Dari Partai Demokrat sendiri, pasti ada penolakan. Mereka tidak setuju jika partai politik mencalonkan sosok non-parpol untuk Pilpres 2024. Siapa sosok non-parpol yang dimaksud? Bu Susi kan? Begitulah koalisi perubahan. Yang satu maunya jangan pemilik parpol. Yang satu lagi maunya jangan yang non-parpol. Ini kayak berusaha menyatukan air dan minyak. Sampai kapanpun tidak bakal ada titik temu. Koalisi ini bubar atau enggak? Ayo tebak. Pendukung Anies masih merasa halu kalau Anies bakal resmi nyapres. Partai pengusung aja tidak kompak. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu maunya bukan AHY, yang satu maunya AHY. Dari dulu sampai sekarang, pembahasan soal cawapres masih mengambang dan tidak selesai.
Demokrat merasa AHY sangat pantas jadi cawapres Anies. Tapi kalau melihat gerak-gerik Nasdem, AHY itu kayak tidak punya martabat. Harga diri AHY sungguh mengenaskan. AHY dianggap seperti orang kecil yang tidak punya apa-apa di politik. Sebenarnya ini memang tidak salah. Kalau bukan karena nama SBY, AHY itu bukan siapa-siapa. Cuma butiran debu yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Kalau bukan karena SBY, AHY tidak akan memimpin Demokrat. Nasdem mungkin segan ngomong secara langsung bahwa AHY punya parpol tapi numpang nama bapaknya sendiri. AHY punya parpol, tapi sebenarnya bukan karena usaha sendiri. Makanya tadi Nasdem bilang jangan pilih cawapres yang cuma punya parpol. AHY selain punya parpol, punya apa lagi? Tidak ada kan? Masalahnya Demokrat tidak melihat itu dalam diri AHY. Tiap kali Nasdem memberi indikasi bahwa AHY tidak layak, Demokrat pasang badan dan membela habis-habisan. Akhirnya mereka berdua cakar-cakaran. Ini koalisi yang saling tembak satu sama lain di internal koalisi. Kalau sampai Demokrat masih bisa bertahan sampai akhir, artinya memang Demokrat sangat putus asa demi AHY. Saking putus asanya, AHY seperti diobral, tapi tidak terlalu laku. Saking kepingin dijadikan cawapres, mereka tetap tegar meski diledek habis-habisan. Anies juga serba salah. Dia sudah ditekan supaya bisa menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama ini, Nasdem yang paling banyak keluar logistik demi Anies. Sisanya, Demokrat pelit, PKS lebih pelit lagi. Kalau Nasdem bilang Anies harus menang di dua wilayah itu, Anies mau tidak mau harus memilih cawapres yang lebih kuat. Koalisi yang sudah berusia berbulan-bulan tapi masih sibuk dan ribut soal cawapres. Padahal ini masalah sepele, tapi diributkan dan dipamerkan ke publik. Jelas sekali mereka ini kurang koordinasi. Ada apa-apa tapi tidak didiskusikan terlebih dahulu. Ucapan satu sama lain bertabrakan dan tidak nyambung. Atau mungkin ini memang sengaja dibikin konten supaya Anies tetap masuk berita dan tidak tenggelam di dasar survei. Koalisi ini kalau tidak bubar, maka nama cawapres akan diumumkan di menit-menit terakhir jelang deadline pendaftaran capres dan cawapres. Belum lagi masih ada Anas Urbaningrum yang masih diam sampai saat ini. Bisa jadi kubu Anas sedang menunggu momen yang pas. Kalau AHY beneran jadi cawapres atau SBY turun gunung membantu, disitulah mungkin Anas dan kawan-kawan akan bernyanyi. Nyanyian ini mungkin bisa membuat SBY dan AHY prihatin lagi untuk yang kesekian kalinya. Nasdem tidak salah kalau mereka meragukan AHY. AHY mau jadi calon bupati di kampung halaman aja, belum tentu bisa menang. Apalagi mau menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan harap. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.